Shalom, selamat pagi sahabat PKLU di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pagi ini kita akan membaca Alkitab beserta renungannya sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 bersama saya Sugiyarti Sinaga, Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk tetap setia, percaya, dan menyembah-Mu. Tahirkanlah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca, atau bukit-bukit dengan timbangan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajarkan dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa bagaikan setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi untuk kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi untuk kurban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pagi di bawah tema Roh Tuhan terlebih besar. Ayat ke-13 sebagai nats pembimbing. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihatnya? Sahabat PKLU yang diberkati Tuhan, Roh Tuhan ada sebelum penciptaan semesta.
Roh Tuhan membuat seluruh makhluk dan semesta hidup serta bergerak. Namun tidak sebatas itu saja, karena kita percaya Roh Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa untuk mengatur semesta sampai detik ini. Segala apa yang terjadi tidak ada yang berjalan dalam kekuatannya sendiri. Kekuatan dunia terbatas, namun kemahakuasaannya tidaklah berubah atau berkurang. Umat Israel dalam konteks bacaan kita selalu mempertanyakan kehidupan yang saat itu menderita dalam pembuangan. Umat belum sepenuhnya memahami kehendak Tuhan. Di balik penderitaan yang mereka alami, mereka mengeluh tentang beratnya hidup dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Yesaya mengingatkan umat bahwa yang Tuhan lakukan itu benar dan tidak ada seorang pun yang dapat menasehatinya. Tuhan tahu persis tindakan yang harus dilakukannya sebab Ia Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita memberikan pelajaran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepada rohnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi dia nasihat tentang yang harus dilakukannya. Dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 30 dinyatakan bahwa tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Cara berpikir kita sebagai manusia seringkali terbatas. Dia jauh lebih besar daripada dunia yang diciptakannya, bahkan dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara berpikir kita pun berbeda dengan cara berpikir Allah tentang kita dan dunia ini. Dengan demikian kita dijauhkan dari tindakan menyalahkan Tuhan atau meragukan Tuhan. Yang Ia minta dari kita adalah kita tetap setia, mempercayai dan menyembahnya dalam keadaan apapun. Padamu saja berserah. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengimani kemahakuasaan-Mu.
agar kami tidak mengandalkan pikiran kami yang keliru. Ajarkan kami memahami bahwa apa yang Kau buat bagi kami dan dunia adalah selalu yang terbaik. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU, kiranya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas pelayanannya, seluruh rencana dan program kerjanya, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Bagi sahabat PKLU di mana saja berada, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam menikmati hari-hari yang Tuhan sediakan. Bagi sahabat PKLU yang hari ini tengah berulang tahun, mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan berikan kebahagiaan, sehat, serta sukacita. Inilah ungkapan syukur dan permohonan doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa di sorga. Amin. Demikian perjumpaan kita dengan Tuhan lewat persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih sahabat PKLU atas perhatiannya. Kiranya ibadah ini mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini bersama Tuhan dan berkat-Nya.